Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,6% di level 7.515 dan ternyata investor asing juga mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 647 miliar, sedangkan di all market net buy 552 miliar. Karena di market tuna dan negosiasi ternyata ada net sell 94 miliaran. Hal ini terjadi ya karena ternyata ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun ini tumbuh 5,12% dibandingkan secara year on year-nya. Jadi IHSG bisa menguat karena ada sentimen yang positif. Hal ini pun menyebabkan beberapa saham big banks hari ini juga mengalami kenaikan, guys ya. So, sebelum kita bahas saham big banks, kita akan lihat terlebih dahulu bahwa hari ini kurs rupiah ternyata mengalami sedikit pelemahan 0,16%, close di Rp16.388 per 1 US dollar. Oke guys, langsung saja kita akan bahas saham BMRI atau Bank Mandiri, di mana hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik nih, naik 2,8% di level Rp4.750 per saham, dan ini ada tanda-tanda reversal guys, karena hari ini memang juga ya terpantau ada open gap up. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah buy on support ya, meskipun mungkin buy satu, tapi tidak masalah ya, teman-teman bisa tambah muatan di bawah 4.800, saya rasa masih oke. Nah, karena Bank Mandiri hari ini pun ada akumulasi, terutama dari beberapa investor asing, ada KZ, AKLG, dan juga BK. So, tentu saja teman-teman yang sudah beli di harga supportnya ya, ketika kita bahas kemarin, teman-teman tinggal hold saja ataupun tambah muatan di bawah 4.800. Tapi kalau misal kita perhatikan ternyata investor retailnya ini malah jualan guys. Ada XLSQ, lalu ada XC, PD, dan juga CC ya guys ya. Jika kita perhatikan untuk Bank Mandiri hari ini ternyata benar-benar ada net buy ya, setelah kemarin menjadi satu-satunya saham big banks yang naik. Hari ini ternyata lanjut naik ya 2,8% dengan net buy 188 miliar dari asing. Nah, jika akumulasi ini berlanjut, maka saham Bank Mandiri dan juga big banks lain ya yang melanjutkan fase akumulasinya terutama dari investor asing, maka ada peluang untuk rebound, sehingga teman-teman yang mungkin ya sempat take profit nih di Bank Mandiri ataupun di bank lainnya dan mau re-entry kembali atau memang dalam fase cicil beli lagi, teman-teman semoga ini akan diberikan peluang untuk take profit di harga tinggi, alias kita diberikan peluang untuk bisa cuan lagi di saham big banks. Karena tentunya akan ada perbedaan psikologis ya ketika teman-teman swing trade ya di saham yang memiliki fundamental, apalagi rutin bagi dividen ya, maka teman-teman porsi untuk swingnya pasti akan lebih besar lagi. Begitupun teman-teman yang investor. Investor, kalau misalkan berbicara terkait dengan big banks ya, maka mereka bisa berani masuk miliaran, ya bahkan mungkin ratusan miliar gitu guys ya untuk investasi di big banks. Tapi kalau misalkan trader ya, kalau misal dibandingkan ya antara saham fundamental untuk swing dan saham gorengan untuk scalping, ya porsinya akan berbeda. Ya porsi di saham swing pasti akan lebih besar guys dibandingkan scalpingnya. Tapi ya kembali lagi setiap investor, setiap trader memiliki metodologi yang berbeda-beda ya dalam melakukan tradingnya. Seperti itu. Jadi untuk Bank Mandiri ya ini kita lihat ada peluang atau potensi untuk bisa rebound ya, sehingga teman-teman harus pantau terus ya. Perkembangan dari saham big banks tentu akan kita update kembali ke teman-teman ya untuk esok. Semoga akumulasinya terus berlanjut. Lalu bagaimana dengan BBCA? Nah, BBCA ini kan di 1 bulan terakhir ya, terus terjadi net sell di BBCA. Per hari ini ternyata asing ada akumulasi guys. Kenaikannya memang baru sekitar 1,8% saja untuk hari ini, close di Rp8.425 per saham. Tapi kita lihat akumulasinya ini mulai berbalik ya guys ya. RXZPYUBK yang tadinya dia net sell terus-menerus per hari ini mulai akumulasi kembali. Lagi-lagi kita melihat bahwa ada beberapa retail yang jualan ya guys ya, it's okay. So, untuk BBCA, hari ini ternyata ada net buy asing di 161 miliar. Seperti yang tadi saya sebut ya guys ya, bahwa di BBCA bahkan di 1 bulan terakhir ini cenderung net sell. Ya, asing ini terus jor-joran jualan. Ya, kalau misal kita perhatikan di sini.
Nah, lalu per hari ini ternyata mulai ada akumulasi, mulai netbuy kembali di 161 miliar. Memang belum begitu besar ya guys ya jika dibandingkan dengan net sell di bulan lalu. Tapi tentu saja ini menjadi satu titik terang untuk teman-teman yang mungkin mau averaging down, melihat adanya tanda reversal. Saya rasa ini peluang yang bagus guys ya, dan ada harapan untuk teman-teman nanti bisa membalikan keadaan ya dari floating loss ke floating profit. Lanjut ke BBNI. BBNI ternyata hari ini kenaikannya lebih tinggi 5,2%, close di Rp4.220 per saham, karena memang dari sisi volatilitas harga ya pergerakannya biasanya memang lebih cepat BBNI, karena ya ini adalah saham big banks yang secara valuasi lebih murah dibandingkan big banks lain, dan kita lihat market cap-nya juga tidak sebesar big banks lain ya guys ya. Jadi wajar kalau misalkan harga sahamnya ini lebih cepat naik kalau misalkan ada akumulasi. Nah, hari ini juga ternyata kita pantau ada akumulasi terutama dari AKZP, dan retailnya lagi-lagi jualan ya guys ya. Kalau saya lihat retail jualan itu kalau di harga bawah ya, saya sebenarnya bertanya-tanya ya, apakah mereka baru cuan sedikit ya, 1%, 2% itu benar-benar sudah take profit atau bagaimana? Nah, kalau di BBNI kan lumayan ya, sekitar 5% hari ini ya, kalau misalnya ada yang take profit 4%, 5% ya lumayan lah. Tapi kalau misal 1%, 2%, nah saya juga sebenarnya bertanya-tanya ya, kenapa sih retailnya jualan gitu? Padahal ini baru awal akumulasi asing. So, untuk BBNI hari ini net buy-nya di 92,8 miliar. Ini lumayan cukup besar untuk BBNI. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu saham yang cukup menarik untuk trend following ya, terutama untuk teman-teman yang belum pegang barang. Tapi kita lihat beberapa hari ini ya guys ya, memang big banks itu masih net sell ya di beberapa hari yang lalu. Big Bangs-nya net sell, dan kita lihat juga masih menunggu katalis positif. Dan ternyata di kuartal 2 ekonomi Indonesia secara data ya dari BPS ternyata bagus gitu ya. Ada kenaikan tadi ya 5%-an. Mungkin teman-teman ada yang percaya atau tidak ya, are you guys believe it or not ya, saya kembalikan ke teman-teman. Tapi ya semoga saja ya benar-benar ada peningkatan dari sisi ekonomi, dan juga problem-problem yang ada di masyarakat ini juga bisa terselesaikan jika benar-benar, pemerintah ini bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Ya, kita berharap yang terbaik ya, kita doakan yang terbaik. Meskipun ya setiap hari kita melihat fakta atau berita bahwa ya banyak sekali pejabat-pejabat yang masih blunder ya guys terkait dengan kebijakan ataupun terkait dengan hal lainnya. Ya kita doakan yang terbaik lah ya. Kita bahas dulu BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada kenaikan 0,8% di level Rp3.740 per saham. Memang ini juga ada tanda-tanda reversal ya guys ya. Karena hari ini sempat retest di 3.790 sampai 3.800, 3.790 untuk area high hari ini ya. Jadi hampir menyentuh di 3.800. Tapi masih ada distribusi ya dari asing, ada RXYOKZ sebagai top seller, tapi tidak semuanya jualan guys, ada yang akumulasi. Ya, kita tinggal lihat saja di sini, kita ganti ke foreign, teman-teman bakal lihat ya. Kita coba cek dulu ya guys ya untuk BBRI. Hari ini ternyata BBRI masih ada net sell di 236 miliar. Ya, masih melanjutkan fase net sell-nya untuk BBRI. Dan kita perhatikan guys. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kita sudah ganti ke foreign. Ada YURXKZ ya sebagai top seller, dan memang hari ini ada net sell di BBRI 236 miliar. Namun ya ada beberapa asing lainnya yang akumulasi. Bahkan kita lihat sedikit lebih banyak ya guys ya. Ada ZP AKTP yang hari ini akumulasi di BBRI. Oke guys, jadi untuk big banks ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, saya tekankan, kalau teman-teman memang investasi jangka panjang di big banks, teman-teman harus banyak bersabar ya guys ya. Ketika sudah melakukan yang terbaik, averaging down secara bertahap, mencari area low untuk membeli kembali di harga bawah ya guys ya, maka teman-teman tinggal bersabarnya saja, tinggal di hold saja seperti itu. Dan ketika nanti ya benar-benar ekonomi Indonesia pulih, harga sahamnya naik dan bahkan bisa all time high, maka teman-teman akan mendapatkan cuan yang besar. Oke guys, kita akan bahas juga 4 saham menarik lainnya ya yang mungkin banyak ya saham yang lanjut naik. Mungkin kita kasih contoh ya, ada INRG ya, kemarin kita bahas juga saham film, hari ini juga lanjut naik.
banyak ya sebenarnya saham yang masih melanjutkan kenaikan. Sebenarnya itu tidak perlu kita bahas ya. Kalau misal saham-saham yang kemarin sudah kita bahas, ternyata hari ini lanjut naik gitu guys ya. NCKL misalkan kemarin kita bahas sudah 2 hari, itu terkadang tidak kita bahas lagi. Alasannya simpel karena kita tujuannya adalah untuk teman-teman nih supaya melihat ada peluang lain, ada potensi lain di saham yang kenaikannya belum terlalu tinggi. Nah, jadi kita fokus terhadap saham-saham bullish reversal agar teman-teman yang mungkin ya ketinggalan kereta ya di saham-saham yang lain, nah teman-teman bisa cuan juga di saham yang sedang kita bahas seperti itu. Oke guys, hari ini INTP ternyata kenaikannya sangat bagus ya, 8,6% di level Rp6.000 per saham. Hari ini disertai dengan adanya akumulasi terutama dari AKCCRB dan juga BK. Kita lihat hari ini banyak atau ada beberapa retail yang jual ya. Ada beberapa retail yang take profit. Salah satunya adalah PD atau Indo Premier, lalu ada Mirai Aset ya, BRI Sekuritas, ada MG ya, Semesta Indovest, lalu ada XC Ajaib ya guys ya. BNI Sekuritas juga hari ini terpantau ya, ada yang take profit di INTP. Kita cek untuk INTP ternyata hari ini ada net buy 13 miliar dari asing ya guys ya. Sehingga ini cukup bagus sebenarnya untuk teman-teman hold karena meskipun ya sempat terjadi net sell tapi akumulasinya ini cukup besar terutama di beberapa tanggal ya, di tanggal 28 Juli, lalu di tanggal 1 Agustus dan hari ini juga lumayan cukup besar. Jadi ketika ada sedikit net sell, ini akan terjadi sideways atau normal correction seperti ini dan ketika akumulasinya berlanjut ya bahkan akumulasinya jauh lebih besar sehingga harga sahamnya mudah untuk naik. Nah, seperti yang kita sempat bilang ke teman-teman bahwa ketika asingnya ini mulai serius melakukan akumulasi, harga sahamnya akan sangat mudah untuk naik. Sehingga juga pastinya mudah untuk teman-teman bisa cuan ya. So, hari ini kita lihat cukup menarik ya saham-saham yang akan kita bahas. Salah satunya adalah INTP. Dari fase sideways-nya di sini ada beberapa kali swing sebenarnya, meskipun mungkin tidak terlalu besar ya profitnya. Kita cek di sini ya sekitar 14% tapi lumayan ya, 14%, 15%, 20% itu lumayan sekali. Oke guys, next kita bahas saham selanjutnya. Ada AMRT yang di beberapa minggu lalu sempat kita bahas di fase sideways bahwa ada tanda-tanda reversal. Ini tanggal 29 juga ada tanda kenaikan, lalu tanggal 31 juga ada tanda reversal dan hari ini baru breakout di MA50-nya. Jadi close di Rp2.420 per saham dengan kenaikan 5,6% disertai dengan adanya akumulasi asing ya, ada CC, DX, RX, BB, AK dan juga KZ. Jadi untuk AMRT teman-teman yang sudah ambil ya di minggu lalu ketika sideways ya di fase sideways-nya ya. Ketika teman-teman ambil di fase sideways-nya itu adalah harga yang bagus sebenarnya. Nah, ini untuk AMRT ada net buy di 11 miliar dan akumulasinya mulai terlihat juga di tanggal 31 Juli ya. Naik 6,4% dengan net buy 13,8 miliar. Nah, akumulasinya kan mulai terlihat nih. Jadi teman-teman tinggal trend following saja untuk saham AMRT dan kita lihat upside-nya pun masih tersedia ya guys ya. Ini semoga bisa teman-teman menjadi salah satu peluang cuan juga, menjadi salah satu saham yang mungkin akan teman-teman masukkan ke dalam watchlist. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Kita lanjut ke saham Bevin guys. Untuk Bevin ada kenaikan 4,4% di level Rp820 per saham. Nah, mungkin di kolom komentar teman-teman request saham yang lanjut naik ya. Biasanya ada ya teman-teman yang request saham yang lanjut naik ya. Bukannya kita tidak mau bahas guys ya. Tapi kita lebih fokus ya untuk mencari peluang-peluang di saham yang baru naik sedikit ya atau mungkin baru naik 1 tik 2 tik ya, 1 hari 2 hari maksud saya, baru naik 1 hari 2 hari gitu guys ya, akumulasinya bagus. Nah, kita akan fokuskan mencari saham-saham reversal. Kalau untuk saham-saham yang sudah naik ya kita following terus ya guys ya, kita ikutin terus. Takutnya nanti teman-teman malah buy di harga tinggi dan ketika banyak yang take profit, teman-teman tidak mau stop loss. Nah, itu kan pasti akan nyangkut tuh. Nah, kita tidak mengharapkan sebenarnya teman-teman lebih sering nyangkut. Kita tidak berharap itu. Yang kita harapkan adalah teman-teman bisa
melihat peluang buy on weakness atau beli di area sideways. Ketika ada tanda reversal, tambah muatan, dan ketika naik teman-teman bisa cuan. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk Bevin, ya kenaikan hari ini di 4,4% di Rp820 per saham, retest di MA50. Jadi cukup menarik karena mulai naik nih dari zona supportnya. Namun hari ini meskipun cukup netral, ada asing yang masuk, ada BKAI sebagai top buyer-nya guys. Jadi untuk Bevin, ya ini juga sebenarnya saham yang memiliki fundamental ya dan rutin bagi dividen. Hari ini net buy di 1,6 miliar, ya cukup oke. Meskipun mungkin lebih banyak saham yang lebih menarik, tapi biasanya ketika Bevin rebound ya juga tidak akan kalah dengan saham lainnya. Jadi kalau misal kita perhatikan, kita coba cek ya. Dia baru naik sekitar 8% ya. 8% itu lumayan guys, setara dengan dividen big banks gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman nanti hold sampai di resistance-nya, ya bisa dapat 20%, 30% di saham yang memiliki fundamental bagus. Saya rasa itu akan lebih worth it ya, lebih bagus lah. Dibandingkan teman-teman lebih sering nyangkut ya, tentunya kita lebih ingin sering cuan. Kita lanjut ke saham Pewon guys. Pewon juga memiliki tanda reversal ya. Ternyata hari ini naik 3,4% di level Rp364 per saham. Nah, kalau misalkan besok lanjut naik bahkan disertai dengan adanya akumulasi, teman-teman bisa trend following di Pewon nih. Karena Pewon kita perhatikan masih berada di zona bawah. Terlepas dari kuartal 2-nya bagus atau tidak ya, teman-teman nanti bisa pantau. Untuk Pewon ada akumulasi terutama dari LGO DCC sebagai top buyer, dan jika kita perhatikan untuk Pewon sendiri ini ada net buy ya, meskipun tidak banyak. Net buy-nya di 500 jutaan saja guys dari investor asing. Oke guys, coba kita rekap guys ya saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata ada 3 big banks, ada Bank Mandiri, BBCA dan juga BBNI. Lalu ada saham cuan di urutan ketiga. Selanjutnya ada Telkom, AADI, BRPT, Jasa Marga, SSIA, lalu ada saham film hari ini lanjut naik 21%, Aman Mineral yang mulai rebound lagi setelah kemarin sempat terkoreksi. Lalu ada Goto, Brand, Unilever, KPIG, TAPG, PTRO, Akra, dan Bukalapak. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga harapan kita semoga ya saham-saham big banks bisa rebound dan kembali all time high. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.